Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Media Pembelajaran PAI 4C yang beranggota saya sendiri, Afifah Nur Aziza, dan ada rekan saya, Nurul Afika Aulia dan Dwi Putra. Kami akan mempresentasikan tentang media pembelajaran berbasis digital. Media pembelajaran adalah alat bantu yang dapat menjabarkan pesan atau informasi dari guru ke siswa yang bertujuan mempermudah proses pembelajaran. Pembelajaran berbasis digital merupakan proses pembelajaran yang menggunakan media elektronik, yaitu dengan dikembangkannya menjadi jaringan internet, dan internet sebagai alat bantu dalam belajar guna meningkatkan mutu pembelajaran. Contoh media pembelajaran berbasis e-learning, yaitu seperti Moodle, Pedana, Fisikanet, dan lainnya. Dan contoh media pembelajaran berbasis web, seperti Zenius, Education, Wikipedia, dan yang lainnya. Dan contoh media pembelajaran berbasis software, seperti Anatomy Illustrator, dan yang lainnya. Potensi pembelajaran digital. Yang pertama, potensi alat komunikasi, yaitu dengan menggunakan pembelajaran digital dapat berkomunikasi kemana saja dengan cepat. Yang kedua, potensi akses informasi. Melalui pembelajaran digital dapat diakses berbagai informasi seperti perkembangan sosial, ekonomi, budaya, politik, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang disajikan oleh berbagai sumber tanpa harus berlangganan. Pembelajaran dapat mengakses berbagai referensi, baik berupa hasil penelitian maupun artikel hasil kajian dalam berbagai bidang. Dan yang ketiga, potensi pendidikan dan pembelajaran. Perangkat lunak yang telah dihasilkan akan memungkinkan para pengembangan pembelajaran bekerja sama dengan ahli materi pembelajaran, pengemasan materi pembelajaran elektronik, itu pembelajaran digital. Fungsi pembelajaran digital. Sebagai media pembelajaran, terdapat 3 fungsi pembelajaran digital di dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu ada fungsi suplemen. Fungsi sebagai suplemen atau tambahan, yaitu pembelajaran mempunyai kebebasan memilih apakah akan memanfaatkan materi pembelajaran elektronik atau tidak. Yang kedua, ada fungsi komplement. Fungsi komplement atau pelengkap, yaitu materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima pembelajaran di dalam kelas. 3. Ada fungsi substitusi atau pengganti, yang dimana pembelajaran diberi beberapa alternatif model kegiatan pembelajaran. Tujuannya untuk membantu mempermudah pembelajaran, mengelola kegiatan pembelajarannya, sehingga dapat menyesuaikan waktu dan aktivitas lainnya. Desain pembelajaran digital. Salah satu kegiatan awal dalam pengembangan pembelajaran digital adalah membuat desain. Desain tidak dapat dibuat secara instan, namun perlu pengkajian dan penelaahan yang komprehensif. Untuk itu diperlukan prinsip-prinsip dalam proses desain itu. Pembelajaran digital mencakup upaya yang ditempuh pembelajar dengan prinsip-prinsip kebebasan, kemandirian, keluasan, keterkinian, kesesuaian, mobilitas, dan efisiensi. Sedangkan Lance J. Richard dan kawan-kawan mengemukakan beberapa komponen dalam desain pembelajaran digital yang dapat diterapkan dalam pembelajaran digital atau berbasis web. Di antaranya adalah yang pertama, ada desain atau pemilihan alat atau sarana pengelolaan pembelajaran digital. Yang kedua, ada perencanaan dan pengorganisasian program pembelajaran digital. Yang ketiga, ada pemasangan atau penempatan materi. Yang keempat, penggunaan strategi interaktif belajar dan mengajar yang tepat. Yang kelima, ada penerapan prinsip pembelajaran orang dewasa. Lalu yang keenam, ada mempertimbangkan pembelajaran, di mana pembelajar dapat mengarahkan cara belajarnya sendiri dan menggunakan pendekatan pembelajaran
yang terpusat pada pembelajar. Yang ketujuh, ada menggunakan penilaian pembelajaran yang otentik. Yang kedelapan, ada menyediakan pembelajaran yang berorientasi pada sistem digital dan teknologi pelatihan. Dan yang terakhir, kesembilan, ada menyediakan informasi tentang infrastruktur yang sesuai dan mendukung kegiatan pembelajaran. Oke, dilanjut. Strategi pembelajaran digital. Yang pertama, icebreaker dan opener. Pada kegiatan ini, tujuannya untuk mengkondisikan peserta didik untuk fokus pada pembelajaran. Yang kedua, student expedition. Ketika peserta didik akan belajar melalui web, tujuan yang akan dicapai dan materi pembelajaran yang akan dipelajari sudah disajikan terlebih dahulu. Yang ketiga, PCT, purposive creative thinking, mengidentifikasi konflik atau masalah-masalah dalam kegiatan belajar yang dihadapi oleh pembelajar yang dapat dipecahkan melalui fasilitas yang ada. Yang keempat, P2P, peer-to-peer interaction, penggunaan metode konferatif dalam kegiatan pembelajaran di web. Yang kelima, streaming expert. Semua masalah yang dihadapi oleh peserta didik dapat dipecahkan sendiri atau berdiskusi dengan teman lain, namun diperlukan juga pendapat dari para ahli pakar, expert, melalui kegiatan video conference atau sekedar melihat video yang sudah tersedia di digital learning video streaming. Kelebihan media pembelajaran digital. Yang pertama, murah. Yang kedua, hemat. Yang ketiga, tingkat pemahaman yang lebih baik. Yang keempat, wawasan tidak terbatas. Yang kelima, mandiri. Dengan media pembelajaran digital, yang pertama, wawasan yang seharusnya tidak dilihat, tetapi banyak yang senantiasa melihatnya. Yang kedua, kesosialan terganggu. Yang ketiga, interaksi dengan guru berkurang. Yang keempat, kurangnya akses internet. Yang kelima, infrastruktur yang kurang memadai. Yang keenam, kebiasaan lama susah diubah. Kesimpulannya, media secara umum dapat diartikan sebagai alat perantara yang digunakan untuk menyalurkan suatu objek dari satu tempat atau pihak ke tempat yang lain. Arsa 2011 nomor 3 menjelaskan media adalah kata jamak dari medium yang dalam arti umum dipakai untuk menunjukkan alat komunikasi. Sedangkan Sanjaya 2008 nomor 204 mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk tujuan pendidikan seperti radio, televisi, buku, koran, majalah, dan sebagainya. Melihat perkembangan di zaman sekarang ini, yang hampir dari kebanyakan orang, baik kalangan atas dan bawah, sudah mengenal alat elektronik berupa digital, menurut saya, belajar mengajar menggunakan digital sangatlah efektif. Walau masih ada kekurangannya, akan tetapi di masa sekarang ini, di mana wabah virus berbahaya yang bernama COVID-19 yang mengharuskan semua lockdown atau berdiam diri di rumah, seperti bekerja, beribadah, serta belajar di rumah yang menuntut semuanya harus diselesaikan atau dikerjakan di rumah. Saran pemakalah, belajar mengajar menggunakan alat digital sungguh sangat baik dan efektif. Mohon maaf apabila ada kesalahan, benarannya mutlak dari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.